Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will study about conjunction of goal. Ya, conjunction of goal ini artinya adalah kata hubung untuk menyampaikan sebuah tujuan. Sebenarnya sebelum PTS kemarin, Miss sudah memberikan beberapa materi tentang conjunction of goal. Tetapi seperti masih banyak yang belum paham, akhirnya Miss buat coretan kecil seperti ini. Ya, kita akan review dan ulas kembali tentang conjunction of goal. Nah, conjunction, kata hubung untuk menyampaikan sebuah tujuan itu terbagi menjadi dua. Ada so that dan ada in order to. What is so that? So that means supaya, in order to means untuk, ya. Jadi arti dari so that adalah untuk, supaya, dan in order to artinya adalah untuk. Yang namanya kata hubung itu berarti menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lainnya. Berarti syarat untuk menggunakan so that dan in order to itu harus memiliki dua kalimat, ya. Harus ada dua kalimat. Sentence 1, sentence 2. Baru so that atau in order to itu diletakkan di tengah-tengahnya seperti ini. For example, ya, ini kalimat pertama. Lalu yang Miss titik-titik ini adalah untuk peletakan so that atau in order to-nya. Lalu bagaimana cara menggunakan so that dan in order to? How we can know when so that use and in order to use, ya. Jadi caranya adalah kalau so that itu selalu bertemu dengan yang namanya subject plus verb 1 plus object, ya. Object Miss kasih o aja di sini. Kalau in order to, ini rumusnya, ya, untuk membedakan bagaimana penggunaan so that dan in order to. Itu selalu tanpa bertemu dengan subjek dulu, dia langsung bertemu dengan verb 1 lalu objek, ya. Ingat, ini rumus dari so that. Kalau ingin menggunakan so that itu harus bertemu dengan subjek dulu kalimatnya, lalu kata kerja, lalu objek. Tapi kalau menggunakan in order to itu langsung ke kata kerjanya tanpa diawali dengan subjek dulu, tidak apa-apa, lalu langsung ke objek, ya. Oke. Apa sih itu subjek? Subjek kan kemarin kalian udah belajar tuh, ya. Miss ingatkan lagi, subjek itu sebagai pelakunya. Subjek itu ada yang namanya I, you, ada yang lagi namanya they, ada yang we, she, he, it, atau nama orang, name of people. Oke, I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kita, si, dia perempuan, he, dia laki-laki, dan it untuk benda atau hewan. Nah, itu yang dinamakan dengan subjek. Nah, untuk menggunakan so that dan in order to, ini harus sebelumnya diawali dengan kalimat pertama dulu. Ya, kalimat pertama dulu. First sentence. Oke, harus diawali dengan kalimat pertama dulu. Contohnya ya. Miss sudah buat kalimat pertamanya. Misalkan, ini udah ada kalimat pertamanya. Lalu di sini kita butuh jembatannya nih. Jembatannya untuk penghubungnya adalah kata so that dan in order to-nya, ya. Nih, kalau diartikan, they go to library, mereka pergi ke perpustakaan, bla bla bla, they borrow books, mereka meminjam buku. Nah, cara untuk membedakan, oh ini sebenarnya harus diisi dengan so that atau in order to, ya, itu gampang. Jadi kita harus berpatokan dengan kalimat keduanya. Kita lihat kalimat keduanya. Jadi kalimat pertama ini hanyalah sebagai perantara.
Nah, yang untuk menentukan apakah dia bisa diberi kata so that atau in order itu adalah dengan melihat kalimat keduanya. Nah, di sini ada kata they borrow books. They itu termasuk apa? They itu subjek, borrow itu verb one, books itu objeknya, ya kan? Nah, tadi kalau seandainya, kembali lagi ke rumusnya, kalau so that itu selalu bertemu dengan subjek, verb one baru objeknya, ya kan? Nah, di sini kita lihat nih kalimat keduanya, ada subjeknya kan, ada verb one, ada objeknya, berarti jawabannya adalah menggunakan so that. Mereka pergi ke perpustakaan supaya, atau agar, bisa juga ya diartikan agar atau supaya. Mereka pergi ke perpustakaan agar mereka meminjam buku, atau supaya mereka meminjam buku. Boleh diartikan seperti itu. Nah, kalau kita mengubahnya menjadi in order to, memakai kata in order to, contohnya adalah seperti ini. Pakai kalimat yang sama ya. They go to library. Bla bla bla. Langsung di sini tulis borrow books. Oke, tadi untuk menentukan apakah dia memakai so that atau in order to adalah melihat kalimat keduanya. Ini kalimat kedua ya. Dia dipisahkan nih dari kalimat satu itu disebut kalimat kedua. Di sini ada borrow books. Borrow itu termasuk verb one, books itu termasuk objek. Di sini ada subjeknya nggak? Nggak ada kan? Kalau nggak ada subjeknya berarti jawabannya adalah memakai in order to. Kalau diartikan mereka pergi ke perpustakaan untuk meminjam buku, ya. Jadi dilihat dulu dari konteks kalimatnya. Konteks kalimatnya bagaimana? Kalau seandainya ada subjeknya di kalimat keduanya, maka dia harus memakai so that. Tapi kalau langsung ke verb satu, ya, ini artinya dia reducing, pengurangan tanpa adanya subjek, itu dia memakai in order to, ya. Nah, kembali nih ke contoh sini. Ada contoh nih, I need some butters, bla bla bla, I make a cake. Kalimat keduanya, I make a cake. Tadi kan berpatokan pada kalimat kedua. Jadi gimana? Pakai apa jawabannya? Memakai kata so that. Kenapa ada kata so that-nya? Karena di sini ada kata subjeknya. Jadi jawabannya adalah so that. Next, untuk supaya kalian lebih paham lagi, contohnya seperti ini. I save I save my money bla 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 buy a doll. Ya, saya menabung uang saya titik-titik membeli sebuah boneka. Jadi lihat lagi tadi, kalau seandainya kalimat keduanya dia langsung buy itu apa sih? Buy itu adalah kata kerja ya, kata kerja. Kalau seandainya kalimat keduanya langsung menunjukkan kata kerja, maka jawabannya adalah in order to. Ya. Nah, jadi untuk so that dan in order to udah paham ya sampai sini. Lalu bagaimana kalau seandainya kalimatnya negatif nih? Kalimatnya negatif, contohnya kita pakai kata will deh. Oke, Rina will come early morning. Ingat kalau kata will selalu ketemu dengan kata verb 1. Jangan ada lagi yang verb dikasih ing ya. Kalau will selalu ketemu dengan verb 1. Nggak cukup ya di sini deh. Rina akan datang pagi-pagi sekali.
titik-titik, dia tidak akan datang terlambat. Nah, ini kan negatif nih, dia tidak akan datang terlambat. Sama, boleh kalau kalimat keduanya tuh boleh diisi dengan kalimat negatif atau kalimat positif, itu tergantung dari konteks kalimatnya. Jadi silakan saja, boleh baik itu negatif, baik itu positif, tidak masalah ya. Jadi Rina will come early morning, she will not come late. Dilihat lagi-lagi berpatokan dengan kalimat keduanya. Di sini kalimat keduanya ada subjeknya, berarti di sini jawabannya adalah so that. Okay, do you understand about this? Next.